Shalom teman-teman, kami pengurus Pemuda GKJ Salatiga ingin menginformasikan bahwa ibadah pemuda dilaksanakan tiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu di channel YouTube Multimedia GKJ Salatiga. Bagi teman-teman yang ingin menghimpun persembahan, dapat melalui transfer rekening yang ada di bawah ini. Bagi teman-teman yang berada di Salatiga dan rindu untuk berpelayanan dalam bidang musik, multimedia maupun yang lain, dapat menghubungi kontak pengurus kami melalui Instagram @pemudaremaja_55. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan kami, dapat disaksikan melalui Instagram @pemudaremaja_55. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semoga semuanya selalu sehat dan semangat meskipun pandemi ini belum berakhir. Bicara soal pandemi, kondisi ini memaksa kita untuk lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Banyak acara dan kegiatan dilakukan secara online, tidak terkecuali dengan persekutuan dan ibadah kita. Hal ini tentu saja mempengaruhi kehidupan rohani dan keimanan kita. Bersyukur mungkin tidak semuanya mengalami kemunduran iman. Tapi mungkin sebagian dari kita merasakan dan mengalami kehilangan saat-saat indah kita, saat teduh kita, saat-saat dekat kita dengan Tuhan. Bahkan tidak jarang kita sengaja menjauh dari pertemuan kita dengan Tuhan. Hari-hari berjalan seperti biasa, semuanya terasa lancar, namun ada sebagian dari dalam diri kita yang terasa kosong dan hambar karena kita tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari sejenak kita kembali dari kesibukan kita, kerepotan kita, permasalahan kita, bahkan kesukacitaan kita. Dari segala urusan duniawi kita, kembali kepada Yesus. Yakobus 4 ayat 8 katakan, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Saudaraku, mari sampaikan kerinduan hati kita. Katakan kepada Yesus bahwa kita ingin lebih lagi merasakan penyertaan dan kesetiaannya meneduhkan kita dan menjaga kita sepanjang waktu.
kalau kita mau mengakui, nggak jarang juga kita meremehkan kuasa Tuhan. Lalu tanpa kita sadari, jangan-jangan selama ini kita yang menjauh dari Tuhan. Saat kita bersuka cita, merasa khawatir, kecewa, sakit hati, justru kita malah hidup jauh dari Yesus. Saat kita hidup dalam keterpurukan, kita merasa bisa menyelesaikan itu sendiri tanpa adanya kehadiran Yesus, dan mengabaikan seberapa besar kuasa doa dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita sering lupa bahwa segala yang terjadi adalah karena campur tangan Yesus. Hanya berkat kemurahan dan kasih-Nya saja, semuanya boleh terjadi dalam hidup kita. Amin. Bahkan Yesus berkuasa memberikan lebih lagi dari apa yang sudah kita terima saat ini. Nah teman-teman, setelah ini kita akan mendengarkan satu cerita dari teman kami. Ini Mas Yoga. Mas Yoga, mungkin saya bisa. Ya di sini aja. Ya di sini aja. Ini saya mau tanya. Ada nggak sih pengalaman iman yang Mas Yoga alami waktu selama pandemi ini? Pengalaman rohani. Pengalaman rohani. Jadi sebelumnya kemarin itu 2 hari yang lalu ya, Oh iya. Mbak Fania sama Mbak Santi itu bilang, yuk besok itu ya DS minta tolong untuk sharing gitu. Iya. Nah, saya mikir Betul. kira-kira apa yang bisa saya bagi untuk teman-teman di KJ 55 gitu kan. Kalau misalnya saya cerita soal pengalaman kena COVID gitu misalnya, itu Iya. udah banyak orang yang kena juga Iya. dan gejalanya jauh lebih parah dari saya, itu banyak iya. banget. Atau misalnya saya cerita kerabat yang kena COVID juga gitu misalnya, itu juga kebetulan ibu kena juga kan ibu saya, tapi banyak orang yang tantangannya lebih besar juga gitu, maksudnya ada yang sampai kehilangan kerabat gitu kan, harus dipanggil Tuhan. Terus ada yang kritis kondisinya, penyembuhannya lama. Atau misalnya saya sempat mikir apa dampak ekonominya gitu misalnya. Iya. Itu juga saya mikir kayaknya yang saya hadapi itu gimana ya, masih banyak orang yang jauh lebih lebih susah kondisinya gitu. Berat gitu. Kalau misalnya saya kan kebetulan petani, wirausaha Iya. gitu ya. Kami mengirimkan sayur ke resto. Nah, di kondisi pandemi itu restonya tutup gitu. Nah, masa di kondisi kayak gitu saya masih mengeluhkan gitu. Sementara jelas-jelas resto yang saya kirim sayurnya tuh sudah tidak ada lagi gitu. Oh, sudah tutup permanen. Bahkan beberapa outlet yang di Swalayan itu tidak buka sampai sekarang dari awal pandemi. Oh. Saking nggak ada orangnya kan gitu. Nah, terus saya mikir lagi tuh kira-kira apa yang mau saya bagi gitu. Kalau tak lihat kemungkinan gitu ya, saya tarik mundur lagi, saya tarik ke pribadi saya sendiri. Kayaknya Tuhan itu mengharapkan saya untuk lebih belajar tidak sering untuk mengeluh. Oh, mengeluh ya berarti. Jadi belajar untuk lebih melihat sesuatu lebih luas gitu. Ya. Kembali lagi kayak misalnya tadi kena COVID ya, teman-teman yang lain lebih parah gitu kenanya. Terus misalnya saya kena pasca COVID, misal long COVID, sampai sekarang masih ada batuk-batuk sedikit. Itu saya kena di bulan Juli pas kondisinya parah-parahnya itu loh. Oh iya. Yang momen dimana kita kalau buka PPKM sosial, itu ya. ya, Iya. buka sosial media isinya berita duka atau kebutuhan plasma ya. Plasma. Nah itu jadi nggak ada apa-apanya yang saya lakukan, yang saya hadapi gitu kan. Itu yang pertama, kayaknya Tuhan mengharapkan saya jadi pribadi yang lebih tidak mudah mengeluh gitu, yang gitu. pertama. Lalu yang kedua, sepertinya juga Tuhan mengharapkan saya untuk lebih pandai lagi untuk menahan diri. Menahan Jadi, diri dalam sisi. Nah, terutama nih yang pas Juli itu kemarin, itu situasi semua orang stres semua. Ya, Jadi betul. semua orang itu menghadapi masalahnya masing-masing. Iya. Dan semua orang menganggap masalahnya itu besar gitu. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman kalau pas telepon sama teman yang lama nggak jumpa atau pas ada perkumpulan
YDS juga gitu YDS, misalnya. Itu kan saling cerita, tukar pikiran dulu. Iya betul. Itu pasti kalau kita cerita terus teman kita, pokoknya mending. Lah aku Adu gitu. nasib, adu Kan nasib. gitu, adu Iya, nasib. iya. Ya kan? Nah, kemampuan untuk menahan diri itu penting. Jadi kondisinya memang lagi stres semua, terus mungkin taraf paling bawah seseorang ketika stres itu sudah mulai menyalahkan orang lain. Oh, Misalnya kayak gini gara-gara kamu nggak percaya COVID sih gitu. Kayak gini iya. gara-gara kamu nggak mau vaksin sih. Terus mengotakkan covidiot, kalau misalnya dulu di sosial media orang-orang yang nggak percaya COVID itu orang yang bikin pandeminya nggak selesai-selesai gitu misalnya. Atau sebaliknya, orang yang percayanya COVID ini konspirasi gitu, melihat ini orang kok terlalu protokol banget sih gitu. Aku tuh butuh makan gitu kan. Restoku tutup, warungku tutup gitu misalnya, nggak bisa buka. Atau misalnya teman-teman yang di IO gitu nggak bisa perform sama sekali. Iya Ini betul. kita mau gimana gitu. Iya betul. Terus paling ujung kita nyalain pemerintah ya toh? Iya, iya. Jadi itu sama-sama menyalahkan dan nggak ada yang melihat ke diri sendiri gitu. Gak ada yang introspeksi gitu ya. Introspeksi. Nah, menurut saya kondisi itu kemarin saya diminta untuk menahan diri. Cukup dengan tidak membagikan sesuatu yang sifatnya negatif aja sudah membantu orang Iya ternyata. betul. Gitu. Karena semua orang membagikan sesuatu yang ada yang ngeluh, ada yang memaki, ada yang mengherdik orang lain yang nggak percaya. Marah-marah gitu. gitu ya. Nah itu saya pikir dengan tidak melakukan apapun itu ternyata membantu orang, Iya, membantu iya. orang juga gitu. Karena kondisinya udah separah itu. Iya kan tidak melakukan apapun dengan konteks menahan diri ya Mas Menahan ya. diri, Iya ya. betul. Kalau misalnya kita disuruh jadi garam dan terang dunia, kita tuh nggak perlu konteks kemarin tuh kayak kita nggak perlu jadi garam aja udah jadi terang gitu. Iya. Kita nggak usah membagikan sesuatu yang memberi rasa gitu. Iya. Kita diem aja udah cukup membantu. Karena Iya. udah pahit banget yang dirasain Iya. orang kan. Gitu sih kurang lebih dua hal itu yang semoga bisa jadi pembelajaran bersama Pembelajaran gitu. ya. Kalau khusus untuk saya tuh, saya kemarin waktu disuruh Mbak Santi dan Mbak Fania itu jadi introspeksi kira-kira apa ya gitu. Dan dua poin itu yang mau saya bagi, kurang Iya. lebih gitu. Oh begitu, berarti Mas Yoga merasa harus menahan diri, terus paling nggak tidak mengeluh aja udah Iya, cukup nggak gitu mengeluh, untuk nggak Mas mengeluh. Yoga. Iya, Begitu. kurang lebihnya. Terima kasih Mas Yoga atas sharingnya. Terima kasih Yoga. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau dari Mas Yoga sendiri, memang kita introspeksi diri itu juga satu aspek yang penting. Jadi kita juga jangan selalu menyalahkan keadaan, terlebih saat ini pandemi. Diharapkan kita semua jangan terlalu kalang kabut, kita menyalahkan keadaan, kita kurang introspeksi diri, atau lebih parahnya justru menyalahkan Tuhan. Itulah kenapa dalam ibadah ini kita semua setidaknya kita tidak boleh lupa dengan Tuhan, dan kuasa doa itu luar biasa teman-teman. Jangan pernah melupakan hal itu. Mazmur 145 ayat 8 sampai 9 ada tertulis, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kesaksian dari Yoga tadi menjadi bukti bahwa kasih Tuhan di dalam hidup kita itu benar-benar nyata. Mungkin selama ini tadi Yoga bilang dari peristiwa ini dia belajar untuk gak banyak mengeluh. Ya betul, apa yang mau kita keluhkan? Padahal Tuhan sudah begitu baik dengan kita. Tuhan sudah memberikan segalanya yang terbaik buat kita. Jangankan di dalam masa pandemi, di dalam kondisi terburuk dan terpuruk sekalipun, kita mau sama-sama yakini dan percaya bahwa kasih Tuhan akan tetap ada dan melampaui segala yang ada di bumi ini. Semuanya adalah berkat kemurahan Tuhan dan hanya kasih-Nya saja yang menyempurnakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
karena kasih-Mu Bapa. hidup dari ini. Sungguh kami mengucap Semua curahan-Mu. semuanya hanya karena Terima kemurahan Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Bapa, Engkau telah menghadirkan banyak berkat hari ini sehingga kami bisa melaksanakan ibadah YDS kami pada hari ini ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk segala kemampuan kami ya Bapa. Kami ingin terus rindu dalam kehadiran-Mu. Kami akan terus fokus dengan adanya kehadiran-Mu. Kami akan terus berdoa dalam sukacita maupun duka cita ya Bapa. Dan juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yang memang sedang dunia ini memang sedang dilanda dengan pandemi COVID-19 ya Bapa. Kami akan terus berdoa ya Bapa dengan pandemi yang entah akan kapan ini berakhir ya Bapa. Juga kami berdoa untuk persekutuan dalam gereja kami ya Bapa, dimulai dari Adiuswo, dewasa, pemuda, remaja hingga komisi anak-anak maupun komisi-komisi lainnya. Kiranya Engkau berkati persekutuan dalam gereja kami ya Bapa. Dan juga kami ingin berdoa untuk studi kami ya Bapa. Lancarkan studi kami juga akan berusaha untuk melakukan yang terbaik apa yang kami bisa untuk membanggakan orang tua ya Tuhan. Semua ini kami lakukan hanya dalam kehendak-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Saat ini ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami sudah bersuka cita untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Kami hadir di sini untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Meninggalkan segala beban dan keadaan kami ya Bapa, kami di sini bersujud dan bertemu dan menyembah dalam nama-Mu saja ya Bapa. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan dan akan menyanyikannya, doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
luar biasa dan masih terkagum dengan kasih Yesus di dalam hidup kita. Coba kembali kita renungkan, masih pantaskah kita menjadikan Yesus sebagai prioritas kesekian dari kehidupan kita, padahal Yesus sudah memberikan anugerahnya bagi kita? Masih pantaskah kita mengandalkan kuasa lain selain kuasa Yesus, padahal kita tahu bahwa Yesus yang berkuasa atas diri kita? Dan yakinkah kita untuk menjauh dari Yesus, padahal kita juga tahu bahwa kebaikan dan kemurahan dari Tuhan yang sudah menyertai dan melindungi kita sepanjang waktu, bahkan dalam keadaan kecewa sekalipun. Kolose 1 ayat 17 berkata, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudaraku, Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Jadikan Yesus sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Saat sukacita datang ataupun badai menggoncang, Dia akan tetap ada untuk kita. Hari-hari ke depan mungkin akan semakin berat, bahkan lebih berat. Godaan dunia juga tidak akan pernah berhenti menerpa kita, tapi teruslah menjadi saksi dan pelayan bagi Yesus. Jadilah berkat dimanapun kamu ditempatkan dan bagi sesamamu. Yesus segala-galanya. ayat 24 mengatakan bahwa Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan kembali membawa kamu kembali ke tanah